Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Hari ini Tuhan kami datang. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tempat ini Bapa. Biar kemuliaan-Mu saja yang memenuhi tempat ini. Dengan segenap hati kami dan jiwa kami Bapa, kami ingin menyembah-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu
kami, dengan kekuatan kami Bapa, kami mau menyembah Engkau. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Kami hanya manusia yang tidak berarti apa-apa Tuhan. Tetapi ini hati kami Bapa, kami mau berikan kepada-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati, memenuhi semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, dan Engkau Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, serta ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan segala roh jahat, roh iblis, roh setan yang menghalangi pujian penyembahan kami, di dalam nama Yesus kami ikatlah, patah hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Engkau. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus memberikan kegirangan bagi kita.
Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Yuda. Saya persilakan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berdiri di sini untuk bersaksi. Anak saya yang bungsu kemarin kena TB tanggal 8 kemarin. Karena kami tidak mendapat ruangan, saya tidak mengabarkan ke gembala setempat ruangan semua menu. Jadi kami ditaruh di kelas 3. Saya sebenarnya menghadapi rumah sakit itu gemetar, saudara-saudara. Karena ingat pengalaman mama saya, di mana saya selama berminggu-minggu tidak tidur dan melihat macam-macam berbagai macam yang disuguhkan ke saya, dan saya trauma, saudara-saudara. Jadi bagaimana saya mengatasi itu? Saya cuma berdoa saja. Jadi ada untungnya juga Tuhan menaruh saya di situ, ruangan yang penuh dengan orang. Kalau malam istri yang menjaga, kalau pagi saya. Jadi kami gantian karena mungkin lelah istri saya itu tiduran. Nah, itulah infus habis. Ya, artinya beruntungnya orang yang di sebelah itu membangunkan. Jadi cepat tolong. Seandainya kami di ruangan VIP, mungkin tidak ada yang membangunkan. Disitulah saya belajar bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, manusia bisa lelah, manusia bisa tertidur, tapi penjaga Israel tidak pernah tidur. Itu yang saya ambil. Terima kasih buat sekarang sudah bisa beraktivitas kembali anak saya. Jadi saya berterima kasih, saya bersaksi di sini sebagai ucapan syukur saya. Terima kasih waktunya, terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih, sebuah kesaksian yang indah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pertengahan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami Tuhan, agar menjadi berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan kita iringi dengan pujian "Oh Betapa Indahnya". Betapa
Kita naikkan pujian di tengah khotbah.
mau datang kepada kami, menghampiri kami, menemui kami di tempat ini Tuhan. Engkau datang kepada kami dalam segala kerendahan hati-Mu untuk memanggil kami semua supaya kami boleh masuk ke dalam tempat di mana Tuhan berada. Sebab itu berkati kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, supaya boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima ini semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Salam. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Panggilan Tuhan yang Terakhir. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi ini judulnya Panggilan Tuhan yang Terakhir. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Tetapi di dunia ini sekarang ada banyak titik api yang akan membawa dunia ini ke dalam jurang kehancuran. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah membaca artikel di Babe, kalau seandainya Amerika sama Rusia berperang dengan senjata nuklir, hampir setengah penduduk dunia ini mati semua, dan kita akan kembali ke zaman es. Mungkin kita di sini di Indonesia yang nggak mengenal musim dingin akan mengalami musim dingin, karena atmosfer kita akan ditutupi oleh kabut yang besar. Ini mengerikan Bapak, Ibu, Saudara. Itu baru Amerika sama Rusia kalau perang, apalagi kalau seluruh dunia itu berperang. Maka daripada itu hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk mencari Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi Bapak, Ibu, Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, undangan daripada Tuhan Yesus ini sebenarnya mau ditujukan kepada semua orang. Tetapi ada banyak orang yang tidak memperdulikan firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan. Mengapa Bapak, Ibu, Saudara? Kok suara Tuhan itu kok nggak bisa sampai kepada manusia-manusia yang ada di bumi ini? Jawabannya ada di sini. Karena hanya orang yang letih, orang yang lesu,
Orang yang berbeban berat yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau dia tidak letih, kalau dia tidak lesu, kalau dia tidak berbeban berat, maka dia tidak punya kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan pada pagi hari ini mengundang bukan hanya kita yang ada di dalam ruangan ini, tetapi di seluruh dunia ini. Siapa yang letih, siapa yang lelah, siapa yang lesu, siapa yang berbeban berat, siapa yang punya masalah, punya persoalan, yang sakit, Tuhan memanggil. Dan Tuhan kasih jaminan, aku akan memberikan kelegaan. Di akhir-akhir kitab Matius, di akhir-akhir kitab Wahyu selalu dibicarakan Bapak Ibu Saudara, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Sebenarnya kalau kita punya peka sedikit saja, nggak usah banyak Bapak Ibu Saudara, kita duduk, diam, kita buka Alkitab, kita baca, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita semua, memanggil Bapak Ibu dan Saudara untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak suka dengan masalah, kadang-kadang kita nggak suka dengan persoalan, kadang-kadang kita jatuh dalam kesakitan dan kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini semuanya menimpa aku? Kenapa aku mengalami ini Tuhan? Kenapa hidupku susah? Kenapa aku nggak seperti orang? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu Saudara, aku sedang berbicara kepada engkau sekarang. Apa yang ingin Tuhan sampaikan Bapak Ibu Saudara? Lihat, kamu itu tidak mampu. Coba kamu sadar, kamu itu enggak kuat. Coba kamu lihat dirimu itu, kamu itu lemah. Tahukah engkau bahwa engkau itu cuma debu dan tanah? Ingatkah akan firman Tuhan yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Manusia itu Bapak Ibu Saudara yang normal itu lemah. Umurnya 70, kalau kuat 80. Lewat dari itu menderita. Dan ada banyak orang Bapak Ibu Saudara enggak sampai 70. Ada yang masih muda, ada yang 20, ada yang anak-anak, ada yang 30, sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita itu jangan bersandar pada sekolah kita, kepintaran kita, kuliah kita, sarjana kita, pengetahuan kita. Oh, saya profesor, doktor, MM, maka saya orang hebat. Bapak Ibu Saudara, teman, orang tua, keluarga, anak-anak, orang-orang besar itu hanya bisa mendampingi kita sampai napas terakhir. Lewat dari itu Bapak Ibu Saudara lihat ke kuburan. Coba lewat sedikit. Dari 40 tahun yang lalu sampai hari ini, tidak pernah orang yang di kuburan berbicara, aku lapar, aku mau makan. Makanan itu tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Untuk orang yang mati,
Makanan itu hanya berguna untuk orang yang hidup. Selama kita hidup, kita perlu makanan. Kalau kita sudah mati, kita tidak perlu makanan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang seperti jemaat di Laodikia. Kami kaya, kami diberkati, kami punya segalanya, berlimpah. Tapi Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu miskin, melarat, buta dan telanjang? Kenapa? Karena mereka itu hanya memperkaya dirinya, jasmaninya, fisiknya, hidupnya, ekonominya. Mereka lupa bahwa hati mereka, roh mereka itu perlu makanan. Alkitab katakan yang dari daging hidupnya dari daging, yang dari roh hidupnya dari roh. Daging kita perlu makanan, tetapi roh kita tidak perlu makanan. Makanya orang yang lagi berduka cita karena saudaranya meninggal atau keluarganya meninggal, dia tidak mau makan, susah untuk makan. Makanya orang sakit itu susah untuk makan. Kenapa? Rohnya, hatinya dalam larang. Manusia di dunia ini banyak berpikir dia ekonomi. Berkali-kali saya mengatakan kepada ibu saudara, iblis datang kepada Yesus pada waktu Yesus itu puasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Dan iblis menawarkan roti. Roti itu sama dengan, kalau kita di sini, nasi. Roti dan nasi sama dengan makanan. Makanan itu kalau diterjemahkan lagi Bapak Ibu Saudara untuk yang lebih besar, itu adalah ekonomi. Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya hati Bapak Ibu Saudara, hati kita semua ini perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak makan roh kita, maka kita menjadi lemah, enggak kuat. Dan ketika ada badai, ada topan, ada gelombang, seperti lagu yang kita nyanyikan itu, di tengah ombak terombang-ambing, tidak ada kekuatan sama sekali. Akhirnya kita mundur, meninggalkan Tuhan. Kenapa orang bisa mundur? Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Karena hatinya kosong, hatinya kering, hidupnya hanya masalah ekonomi, duit. Bapak Ibu Saudara, mau berapa bis, berapa truk, kontainer antar ke kuburan uang, apakah itu berguna ke kuburan? Mau Bapak Ibu Saudara hiasi kuburan kayak istana, dikasih emas, apakah orang yang mati itu akan hidup lagi? Banyakkan orang Bapak Ibu Saudara hanya memperdulikan hidupnya yang 70-80 tahun, tetapi mereka melupakan yang setelah 70-80 tahun itu. Apa itu? Roh kita. Hidup kita. Apakah kita ingin bersama Tuhan atau tidak? 100 tahun ke depan Bapak Ibu Saudara, generasi kita yang ada ini akan hilang. 2122 kita sudah tidak ada di dunia ini, akan digantikan dengan generasi anak cucu kita. Sepertinya waktu itu lama, cepat sekali berlalu. Makanya hari ini kita mempertimbangkan
firman Tuhan yang mengatakan di hari-hari yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus datang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Manusia di bumi tidak akan mencari Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Manusia di bumi sibuk berkelahi, sibuk bertengkar, sibuk berperang, rebutan tanah, rebutan emas, rebutan air dan segala macam, sampai membunuh. Padahal Bapak Ibu Saudara, nyawa itu berharga, dan tidak ada sesuatu uang atau emas atau perak yang bisa menggantikan nyawa kalau orang sudah hilang nyawa. Tetapi manusia saling membunuh, berkelahi, membenci hanya karena segenggam emas. Ingatkah kita dengan Tuhan? Oh, Tuhan yang mengasihi kita itu, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia rela mengirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menemui Bapak Ibu Saudara kita semua. Tuhan sedang menghampiri kita. Tuhan sedang datang di depan rumah kita, berdiri dan memanggil semua orang, termasuk saya juga, termasuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini waktunya engkau datang kepadaku segera. Karena Tuhan tidak punya waktu lagi. Tuhan tidak akan menunda-nunda waktunya. Tetapi pada saat firman Tuhan berbicara, Alkitab katakan, janganlah keraskan hatimu. Terimalah firman Tuhan itu. Ubah hidup kita ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya supaya saya mengubah hidupku? Tuhan sudah bilang, aku sudah di depan rumahmu, aku ada di pintu hatimu, aku sedang berdiri mengetok. Dan engkau, Tuhan katakan, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajahku, wajah Tuhan. Hati kita Bapak Ibu Saudara, hati kita ini perlu Roh Kudus. Hati kita ini perlu diisi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menerai kita. Roh Kudus itu tanda kita. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan kita berdiri di depan pintu gerbang sorga, dan malaikat bertanya, mana meteraimu? Aku sudah punya Roh Kudus. Kita diizinkan masuk. Tetapi kalau kita tidak punya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh masuk ke sana. Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara, apa yang menahan antikris itu, sehingga antikris itu belum datang ke dalam dunia ini. Yang menahan antikris itu cuma satu, Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di kitab Wahyu, begitu pintu gerbang jurang maut itu dibuka, dunia orang mati, Bapak Ibu Saudara, di bawah dunia ini dunia orang mati, ini tempat kumpulan roh-roh orang mati yang tidak percaya Tuhan. Nah, di bawahnya itu ada namanya jurang maut. Nah, di dalam jurang maut yang tidak berdasar itu terikat banyak malaikat. Salah satunya malaikat Abaddon atau malaikat Apollyon, yang disebut sebagai malaikat penghancur. Itu di dalam Yudas ada, di dalam kitab Wahyu ada, namanya disebut malaikat perusak. Dan ketika itu gerbang jurang maut dibuka, maka keluarlah malaikat itu dari dari dalam jurang maut seperti belalang yang akan memenuhi bumi dan membunuh sepertiga manusia, membuat manusia hancur. Tetapi itu tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara sebelum Roh Kudus itu diangkat dari dunia ini.
Bagaimana cara Roh Kudus diangkat di dalam dunia ini? Roh Kudus itu ada di dalam hati gereja Tuhan, di dalam hati setiap orang. Ketika hari pengangkatan nanti, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu diangkat. Ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bijaksana, dia punya minyak, dia punya lampu, dia punya tempat minyak. 5 gadis bodoh, dia punya lampu, dia punya minyak, tapi dia tidak punya tempat minyak. Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Dari 10 Bapak Ibu Saudara, gadis yang bijaksana sama gadis yang bodoh ini berbicara tentang gereja Tuhan. Ada gereja yang bijaksana, ada gereja yang bodoh. Gereja yang bijaksana dia punya lampu, punya terang, dan ada minyaknya, dan dia punya tempat minyak. Gereja yang nggak bijaksana, dia punya terang, punya minyak, tapi dia tidak punya cadangan. Begitu cadangan minyaknya habis, lampunya padam. Ini bukan bicara orang dunia, tetapi gereja Tuhan yang akan diangkat nanti 50%, Bapak Ibu Saudara, 50% ditinggal. Dan ketika gereja Tuhan ini diangkat, Antikristus datang. Celakalah orang yang tertinggal. Kita akan menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan menunda lagi kedatangannya. Dia segera akan datang. Dan sebelum dia datang, dia akan mencurahkan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Tentang panggilan Tuhan ini kita buka, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-7 saya bacakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah masa anugerah. Siapapun di antara semua orang, baik orang yang jahat ataupun orang yang baik, Tuhan berbicara, carilah Tuhan. Ini waktunya aku mau ditemui. Siapapun orang yang mau datang kepada Tuhan, mereka akan menemukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konsep doa anak-anak Tuhan sekarang ini komunikasi satu arah. Itu yang banyak terjadi, yaitu ketika kita berdoa, kita yang bicara kepada Tuhan, tetapi kita nggak pernah dengar Tuhan bicara sama kita. Apakah Tuhan hanya berbicara lewat Alkitab? Titik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara lewat Alkitab. Tapi Alkitab mengatakan langit menceritakan kemuliaan-Nya, cakrawala membentangkan karyanya. Langit ini adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Alam ini cara Tuhan berbicara kepada kita. Ketika Yesus berjalan dan murid-muridnya dan orang-orang Israel berteriak, Hosana bagi Dia anak Daud, orang-orang Farisi marah.
suruhlah muridmu itu diam. Yesus bilang, kalau mereka ini diam, batu yang teriak. Kalau hamba-hamba Tuhan diam, siapa yang berkhotbah Bapak Ibu Saudara? Siapa yang berbicara? Batu. Ingat Bapak Ibu Saudara, selama anak-anak Tuhan berbicara tentang firman Tuhan, itu tanda sesuatu yang baik bagi kita. Artinya Tuhan itu berbicara dengan kita secara baik-baik, secara lemah lembut. Dia datang menghampiri kita. Tetapi kalau suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan tidak didengarkan, maka Tuhan punya cara untuk berfirman. Tuhan menggunakan batu. Batu itu melambangkan alam. Tuhan akan berbicara kepada kita lewat satu peristiwa. Ini cara bicara yang kalau bisa jangan kita menghadapinya. Saya pernah membaca satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Semasa SMA ada seorang anak muda yang luar biasa gagah, luar biasa ganteng, disukai oleh banyak orang dan juga perempuan karena wajahnya memang elok Bapak Ibu Saudara, dan dia selalu jadi bintang di sekolah itu. Dan ada salah satu temannya yang lugu, wajahnya ya di bawah daripada sederhana Bapak Ibu Saudara, dan dia karena di bawah sederhana tampaknya jadi bahan olokan atau bulian. Dan satu ketika Bapak Ibu Saudara, anak ini dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia selalu menolak panggilan Tuhan dan dia tidak mau dengar suara Tuhan. Kemudian tiba-tiba Tuhan berfirman kepadanya lewat aspal. Satu ketika dia bermotor karena dia orang kaya, Bapak Ibu Saudara, ngebut dan kemudian jatuh, lalu dia terlempar ke aspal dan mukanya habis sampai giginya rontok. Kecelakaan dia, kegantengannya hilang Bapak Ibu Saudara, jelek sekali, rata, tidak berbentuk. Setelah itu dia goncang, kebanggaannya, hartanya, asetnya hilang gara-gara aspal. Ini contoh aja Bapak Ibu Saudara. Stres, kecewa, marah, sedih. Teman-temannya ya sudah tidak ada yang suka dengan dia, dan dia murung di kamar. Satu ketika ada acara KKR, dan ya daripada di rumah dia datang, dan dia masuk ke dalam acara KKR, dan kemudian dia terkejut melihat hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Itu adalah temannya yang punya tampang di bawah garis sederhana, lalu berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, diurapi dan nyuruh orang bertobat. Hatinya hancur. Dia sadar, tiba-tiba itulah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu cermin, sehingga kita bisa melihat diri kita yang sebenarnya lewat firman Tuhan. Kalau enggak pakai firman Tuhan, maka kita melihat gagahnya, gantengnya, bagusnya, hebatnya, pintarnya, cerdasnya. Tetapi begitu melihat firman Tuhan, oh ternyata aku jelek. Firman Tuhan itu menyentuh hatinya. Aku selama ini mengabaikan panggilan Tuhan. Sekarang aku mau terima Tuhan, tapi harus hancur dulu muka, baru kita terima Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haruskah kita
hancur dulu ekonomi, bangkrut dulu ekonomi, baru kita mendengar panggilan Tuhan? Haruskah kita terbaring sakit dulu, baru kita ingat sama Tuhan? Haruskah kita kecelakaan dulu, baru kita mendengar suara Tuhan? Dari masa muda kita inilah kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara, ada pujian masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan dosaku. Dari muda kita ini, marilah kita mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iblis bilang sama Yesus, segala keindahan dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau kau menyerah. Iblis sedang memperlihatkan keindahan dunia kepada orang-orang muda hari ini dengan teknologi Bapak Ibu Saudara, untuk membuat anak-anak muda lupa dengan Tuhan. Dan anak-anak muda yang terlena oleh dunia ini lupa dengan Tuhan. Banyak mereka yang hancur. Iblis menawarkan kepada anak muda itu, Bapak Ibu Saudara, siapa yang hobi mancing? Hobi mancing, kita mancing ikan, kita kasih makanan, begitu ikan matok, langsung diangkat, ikannya ditangkap. Begitulah cara iblis itu memancing anak muda dengan teknologi. Anak muda itu tenggelam di situ dan dia matok umpannya, langsung ditangkap. Hampir tidak pernah ikan yang makan pancing itu kenyang, tetapi hatinya terluka karena besi. Iblis itu penipu Bapak Ibu Saudara. Jangan sombong karena kecantikanmu. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, engkau sombong karena kecantikanmu. Jangan sombong karena kegantenganmu, kegagahanmu, kekuatanmu, kepintaranmu. Ingat, itu sebentar. Dan tidak lama Bapak Ibu Saudara, kekuatan orang muda itu akan menghilang. Kegantengan orang muda, kecantikan orang muda itu akan hilang, tidak bersisa. Dan akhirnya kita menghadapi jam-jam terakhir kita berjalan di dunia ini. Sebelum itu terjadi, pengkhotbah katakan, ingatlah akan Tuhan selama masih ada nafas di dalam kehidupan kita. Coba lihat Yesaya 65 ayat 1. Yesaya 65 ayat 1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini berbicara tentang masa-masa yang terakhir. Hari ini Tuhan datang kepada bangsa yang tidak mencari. Amin. Orang kedam akan bertobat dan terima Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara bergabung dalam masa penuaian yang terakhir ini? Sebab Tuhan berkata, aku bersedia berbicara kepada orang-orang yang tidak menanyakan aku. Aku bersedia untuk datang menemui orang-orang yang tidak mencari aku. Aku bersedia untuk merendahkan diriku untuk datang kepada setiap pribadi yang tidak memanggil namaku. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau melayani Tuhan untuk jadi penuai, maka Tuhan sendiri yang akan datang ke rumah-rumah orang-orang kedar, masuk lewat mimpi dan penglihatan untuk membawa mereka ke gereja.
Bahkan di kitab Wahyu, malaikat-malaikat Tuhan pun memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir ini Tuhan akan datang menemui manusia secara berkelompok maupun secara pribadi lewat penglihatan dan mimpi. Karena Yoel mengatakan pada hari-hari terakhir anak-anak muda, orang-orang tua akan mendapat penglihatan dan mimpi, akan berbuat, akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan berbicara dengan bahasa baru, akan memegang ular. Ular itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ular itu iblis. Ingat, ular itu lidah cabang dua, dan di mulutnya ada racun. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh memegang ular, dan mulut ular yang berbisa yang ada racunnya itu tidak akan membahayakan kita. Lukas 10 ayat 10, Aku memberi kuasa kepada kamu untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Iblis itu di bawah telapak kaki kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini penuh Roh Kudus. Di sini Tuhan sedang datang kepada manusia. Ini loh aku, ini loh aku, ini loh aku. Sekarang datang, dan Tuhan memberi jaminan, ya, dari Matius tadi, Yesaya 55 ayat 6 sampai 7, dan Yesaya 65 ini mengatakan, kalau engkau mencari aku, engkau pasti akan menemukan aku. Amin. Hanya tinggal kita. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, Hosea 6 ayat 3. Kitab Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3, ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini sudah yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul. Kalau kita mencari Tuhan, saudara pasti menemukan Tuhan. Air itu lambang Roh Kudus. Hujan itu lambang pencurahan Roh Kudus. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan tumbuh menjadi besar dan berbuah. Ini sudah 4, Bapak Ibu Saudara, ajakan Tuhan untuk supaya datang kepada Dia. Sekarang kita lihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Pasal 3 ayat 19 dan seterusnya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, barang siapa yang kukasihi, ia ku nasihati, ia ku bilangi, ia ku bicarakan, ku sampaikan, ayo datang padaku, ayo. Aku lagi memanggil
manggil ini, lihat aku lagi mengetok ini, ayo buka, ayo masuk. Ditarik-tarik, kenapa tak mau maju? Masuk. Didorong-dorong, kenapa tak mau maju? Tuhan Yesusmu sudah lama menunggu, janganlah sampai ketinggalan. Bapak Ibu Saudara, diajar itu bagaimana? Ya seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu Saudara. Anak muda itu baru bertobat, Tuhan berfirman lewat aspal, Tuhan berfirman lewat bencana alam, Tuhan berfirman lewat sakit penyakit, Tuhan berfirman lewat kecelakaan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, meskipun itu dihajar, meskipun itu dipukuli. Barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, 20. Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Lompat 23. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan sudah jelas kalau Bapak Ibu Saudara hari ini datang kepada Tuhan, berlutut dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan Roh-Nya kepada Bapak Ibu Saudara dan dia akan masuk di dalam hati. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Puji Tuhan buat firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku di tangan-Mu.
sudah hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini benih yang kekal, yang akan tumbuh di dalam hati, menjadi besar, berbunga, dan berbuah lebat, sehingga kami secara pribadi dan seluruh sidang jemaat-Mu mengeluarkan buah dan menjadi berkat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi orang di kanan kiri kami semua. Bapa Surgawi, yang kami minta supaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami ingin dengar suara Tuhan. Kami mau supaya Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan berfirman kepada kami. Tuhan taruh tangan-Mu yang berlubang paku itu di atas kepala umat-Mu ini, atas seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Dan darah-Mu itu Tuhan tercurah atas kami semuanya, melumuri kami Tuhan, sehingga kami melihat keadaan diri kami yang berdosa ini Tuhan, sehingga kami sadar akan diri kami, sehingga telinga kami terbuka Tuhan, kami bisa mendengar suara Tuhan berdiri di depan kami. Kami bisa melihat Tuhan berdiri di depan kami, sedang mengatap. Tuhan bekerjalah di sini. Kami tidak minta ketenaran Tuhan, kami tidak minta harta kekayaan, kami tidak minta emas dan perak, kami tidak minta harta dunia. Kami minta Roh Kudus, kami minta Yesus hadir di sini di tengah-tengah kami. Yesus mau datang dan berbicara kepada kami seperti apa yang Tuhan sampaikan hari ini. Aku berkenan ditemui oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku bersedia berbicara kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku mau berbicara kepada orang-orang yang tidak bertanya tentang aku. Kenapa itu Tuhan? Karena tujuan kami bukan diri kami sendiri Tuhan. Tujuan kami bukan gereja Bukit Sion ini. Tujuan kami Tuhan, kota ini Bapa. Kota ini Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, agar firman Tuhan itu sampai ke rumah-rumah, sampai ke tempat yang kecil-kecil, agar terang Tuhan itu bersinar. Orang boleh datang ke rumah Tuhan, mencari Yesus, mencari dan menemukan Yesus, supaya mereka dilepaskan, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dibebaskan Tuhan. Ini doa kami buat keselamatan kota ini Tuhan. Engkau sedang mengerjakannya sekarang. Biarlah kami menuai jiwa-jiwa ini Tuhan. Pagi sudah menguning, ladang sudah menguning, gandum sudah masak dan siap untuk dituai. Dan Tuhan memberkati kami. Tuhan menaruh Roh-Mu atas kami, sehingga kami diurapi dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami diberi kuasa dan kekuatan dari Tuhan, sehingga mujizat Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi, hati yang terluka Tuhan disembuhkan, mengampuni, memaafkan, mengasihi, mencintai, menyembah Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu terjadi atas kami. Panggillah Tuhan orang-orang yang akan Engkau panggil. Bawalah mereka ke sini bergabung bersama-sama dengan kami untuk menjadi penuai-penuai. Panggil mereka Tuhan. Biarlah mereka datang. Biarlah yang menahan mereka, yang menghalang mereka, itu dicabut dan diangkat. Biarlah orang datang dengan berlutut, dengan sujud kepada Tuhan dan menyembah,
meminta belas pengasihan Tuhan. Tuhan, sayangilah kami umat-Mu. Lawatlah kota ini Tuhan. Berkatilah kami. Selamatkanlah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan. Dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Yuda pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami yang baik, Allah kami yang hidup, terima kasih atas hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan perpuluhan dan pembangunan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang beri kita. Berlipat kali ganda Engkau kembalikan ya Bapa, berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Kau memelihara kami dalam perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita iringi pujian Yesus Kau sungguh baik.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada hari ini untuk selama seminggu ke depan. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu di tempat ini jam 2:30 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk latihan tamborin kelas kecil diliburkan dan nanti akan diinfokan kembali waktu latihannya. Kemudian pada hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 5:30 sore atau pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita kembali berbakti di rumah Tuhan pada hari Minggu 4 September 2022 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Ibu Duya Sudarmin SE, singer oleh Bapak Ed Doni Handoko, Ibu Sri Oktavia dan Saudari Hilda Nidia Natalia. Pembicara firman Tuhan yaitu Bapak Gembala setempat yaitu Bapak Pendeta Yakub SMHK MTH. Petugas persembahan oleh Ibu Erni dan Ibu Indah Supiati. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Yuda Kasim, Bapak Sukirno Andreas dan Bapak Apollo SPD. Operator LCD oleh Saudara Isa. Penerima tamu oleh Bapak Parlin Purba dan Ibu Suryani. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Kita menghadiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Di akhir ibadah kami Bapa, kembali kami memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu Tuhan perkenankan kami sekalian untuk datang ke tempat ini, untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, bahkan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini terang dengan baik di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga kami bukan hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami juga bersatu berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Bapa, kami tahu Engkau bersama-sama mereka. Kau senantiasa memberikan yang terbaik untuk mereka semua, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang berbeban berat. Engkau hadir untuk menopang mereka, sehingga mereka memperoleh kekuatan dari Allah dan boleh melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga yakin Tuhan, Engkau mengasihi kota kami yang kami kasihi. Engkau mengasihi bangsa kami, dan kami percaya Allah punya rencana untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap denominasi gereja, sehingga gereja Tuhan yang ada di negara ini maupun di kota ini, kami bergandeng tangan untuk menyatakan diri-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami sekalian, sehingga kami diberkati baik secara jasmani terlebih pula secara rohani. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin penyertaan Allah yang sempurna itu dinyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu ke depan, sehingga seluruh aktivitas kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga yakin Bapa,
Tuhan terus mendorong kami sekalian, sehingga pada hari Minggu yang akan datang, kami juga datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, sehingga seluruh janji Tuhan menjadi milik kami sekalian sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Hey.